As bin Wa'il itu melemparkan dan melumuri kotorannya manusia ke pintunya Nabi Muhammad. Setiap beliau keluar, dilihat ada kotorannya manusia, diambilnya, dibersihkan, dibuang di sampah sambil bergumam begini Nabi Muhammad, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Kata ulama, apakah Nabi Muhammad mengatakan demikian untuk menghibur hatinya? Tidak. Tapi beliau katakan itu karena itulah hakikat yang terjadi. Berkat Nabi Muhammad sabar, tidak membalas. Berkat Nabi Muhammad tidak melayaninya. Berkat Nabi Muhammad menyerahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Apa yang dapatnya? Derajatnya tambah tinggi, pahalanya tambah banyak. Kemudian tingkatan derajatnya tambah tinggi oleh Allah Ta'ala, diberikan ridhonya, cintanya pada Allah Ta'ala tambah banyak pada Nabi Muhammad. Berkatnya siapa? Berkat tetangga. Makanya Nabi Muhammad mengatakan sebaik-baik tetangga yang aku punya. Kalau kita berada di bawah pengaruh Nabi Muhammad, kita enak hidup di dunia, senyum terus. Dalam keadaan sakit gigi senyum. Oleh karenanya pantas Nabi Muhammad mengatakan paling rendahnya akhlak yang baik itu tidak bertemu dengan seorang muslim yang lainnya kecuali dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Dia tahu semuanya susah, tetangga susah, orang tua susah, anak susah. Tapi kalau kita melakukannya untuk Nabi Muhammad, kita melakukannya untuk Allah Ta'ala, tidak ada susah. Pasti kita akan merasa senang, gembira, bahagia. Oleh karena itu para hadirin oleh Allah Ta'ala, tidak ada orang yang bisa selamat daripada keadaan yang menyusahkan tapi dalam keadaan terpaksa, kecuali kalau seumpama dia itu mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan yakinlah anak-anak kita tidak mungkin selamat daripada fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat luar biasa seperti zaman sekarang ini, kecuali kalau kita masukkan dalam pondok pesantren. Alhamdulillah pondok pesantren sekarang sudah ada ijazahnya, termasuk di tempat Kiai Imam Syafi'i ada ijazah. Ada ijazah Ustaz? Kiai ada ijazahnya sih? Ada ijazahnya. Insya Allah ijazahnya bisa untuk lamar jadi presiden juga bisa. Jadi sama seperti di luar sana, bisa sama. Sekarang kalau nggak mau dimasukkan pondok ya nggak apa-apa, masukkan pendidikan formal, tapi jangan lupa nanti siangnya masukkan madrasah dini yang ada di sekitarnya. Kalau nggak mau juga melakukan itu ya sudah nggak apa-apa, ada pilihan ketiga, nggak ada lagi pilihan keempat. Apa yang ketiga? Datangkan seorang ustaz, sewa, upah dia untuk mengajarkan anak kita apa yang harus mereka ketahui. Hanya dengan 3 keadaan itulah kita bisa menyelamatkan anak keturunan kita. Saya punya abah yang kita hauli sekarang selalu bilang kepada anak-anaknya, kalau seumpama Abi meninggalkan uang triliunan rupiah untuk kalian senang hidup di dunia, nggak akan kalian dapatkan. Tapi kalau Abi meninggalkan ilmunya Nabi Muhammad kepada kalian, walaupun kalian tidak Abi tinggalkan sepeser pun harta, kalian hidup dalam keadaan senang, bahagia dan gembira. Alhamdulillah, sesuai dengan apa yang disampaikan olehnya, selalu disampaikan pada anak-anaknya. 3 hari sebelum meninggal dunia, saya punya abah berpesan, dikumpulkan anaknya dan berkata bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, Abi seorang mudir, banyak yang selaman sama Abi, ada amplopnya, itu milik Abi pribadi, bukan pondok. Abi berdakwah, Abi dapat amplop, itu milik Abi pribadi. Tapi sudah Abi masukkan dalam pondok, dan ingat ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Tidak meninggalkan sedikit pun harta waris. Tapi alhamdulillah, saya punya mobil sendiri, rumah sendiri, bahkan rumah saya lebih bagus daripada rumahnya Kiai Syafi'i. Saya punya mobil juga lebih bagus daripada mobilnya Kiai Imam Syafi'i. Alhamdulillah, Habib Zain juga, semua saudara saya semuanya. Kenapa? Karena saya punya abah, ketika dia berikrar seperti itu, beliau berpesan begini, tapi jangan sampai kalian mengatakan bahwasanya Abi ini adalah ayah yang jahat, tidak meninggalkan harta waris untuk anak-anaknya. Abi tidak seperti itu. Tapi Abi tidak meninggalkan harta waris kepada kalian karena Abi berpegang teguh dengan satu ayat di dalam Al-Quran disebutkan. Apa itu? Wa huwa yatawallas sholihin. Dia sendiri, siapa dia? Allah yang mengurusi setiap masalah dan urusan dunia, urusan akhirat, urusan kuburan, urusan mahsyar, urusan semuanya. Kalau dia orang soleh, pasti Allah sendiri yang mengurusinya. Abi pegang teguh ayat itu, dan alhamdulillah tugasnya Abi sebagai seorang ayah cuma satu, membuat soleh anak-anaknya. Kalau sudah soleh anak-anaknya, tenang sudah urusannya, tanpa ditinggalkan harta waris pun, dalam keadaan semuanya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saya punya abah. Alhamdulillah kita hidupnya seperti ini. Karena apa? Karena orang tua yang bijak, orang tua yang arif, yang kerjaannya itu sebenarnya hanya mensolehkan. Gak mungkin kita punya anak soleh kecuali kalau masuk pesantren. Mohon maaf, saya berkata begini bukan saya antipati dengan pendidikan formal. Saya sendiri seorang formil.
Saya seorang rektor. Alhamdulillah S1 saya di Jalwa, S2 saya di Surabaya, S3 saya di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Alhamdulillah. Yang di UIN Malang selesai dalam waktu tempo 3 tahun dengan predikat cum laude. Alhamdulillah. Tapi saya mencari itu hanya sebagai senjata dakwah. Kalau saya berkata seperti tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, gak bakal selamat anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu kalau tidak masuk ke pesantren. Kalau saya berkata begini, kapasitas saya sebagai seorang kiai pasti ada yang nyontok sana. Oh itu kan kiai itu. Maksudnya dia ngomong begitu biar pondoknya penuh itu. Tapi kalau saya sendiri seorang kiai, saya sendiri seorang habib, saya sendiri seorang rektor, saya sendiri seorang dokter, mau bilang apa? Jangan mau kita tertipu sama setan. Mau hidup senang, bahagia, maka harus kita menimba ilmunya Nabi Muhammad. Harus. Kalau tidak ada ilmunya Nabi Muhammad, maka jangan berharap kita hidup di dunia dalam keadaan senang. Ada contohnya, Bib? Ada buktinya? Bukti ada. Logis, masuk akal, masuk akal. Ayo coba kita perhatikan. Manusia-manusia terhormat hidup di dunia ini siapa saja? Kita lihat, ada pejabat, Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat dan sebagainya. Itu dihormati, dimuliakan. Karena apa? Jabatannya. Tapi jabatannya kan cuma 5 tahun. Iya kalau dipilih lagi, kalau nggak dipilih, selesai sudah. Berarti apa? Sifatnya temporary, sementara saja. Kalau begitu bukan mereka. Siapa lagi? Orang kaya, dengan kekayaannya dia bisa membeli segala hal. Tapi kalau bangkrut, enggak lagi, temporary. Kemuliaannya temporary, bukan selama-lamanya. Kalau begitu siapa? Dukun, selama belum di penjara. Lalu tersisa siapa lagi di antara mereka? Yang tambah tua, seiring dengan tambah tuanya, tambah mulia, tambah dimuliakan. Puncaknya ketika dia meninggal dunia, orang yang mengatur jenazahnya adalah manusia yang paling banyak mengatur jenazah ketika dia meninggal seperti itu. Siapa dia? Siapa? Para Probolinggo nggak ada yang tahu. Siapa mereka? Kenapa ulama? Kenapa ulama dimuliakan? Kenapa mereka tambah mulia? Setelah meninggal pun masih mulia, diziarahi kuburannya dan sebagainya. Apakah karena mereka itu adalah manusia-manusia yang tampan? Banyak di antara mereka yang tidak tampan. Manusia-manusia yang banyak hartanya, banyak di antara mereka yang tidak punya harta. Manusia-manusia yang bernasab mulia, banyak di antara mereka yang bukan para habaib. Tapi kenapa mereka mulia dan dimuliakan Allah Ta'ala di dunia mulia? Karena mereka di dalam hatinya ada ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Ilmu inilah yang mencegah para ulama ketika meninggalkan sholat waktu. Tidak, saya harus. Kenapa? Kalau tinggalkan pasti sengsara saya. Sebentar lagi pasti ada masalah saya. Takut mereka, nggak mau meninggalkan. Ketika ada sebuah saudara, sebuah rasuah, uang yang banyak melimpah untuk supaya kita berkata begini, berkata begitu dan sebagainya. Oh jangan. Saya nggak mau. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia terima nggak bakal membahagiakan uang ini. Karena Nabi Muhammad sudah menyampaikan uang yang kita dapatkan dengan cara yang haram tidak membahagiakan, tapi justru menyengsarakan. Silahkan catat yang kita dapatkan dari mencuri, yang kita dapatkan dari menzalimi seorang lain, dari yang kita dapatkan dengan apa? Dengan korupsi dan sebagainya. Catat berapa hartanya. Kita cuma menghitungnya di rekening, tapi kita tidak menggunakannya. Kalau kita menggunakannya pergi ke dokter, menggunakannya untuk apa ditipu orang dan sebagainya, itu yang terjadi. Selebihnya tidak akan kita menggunakannya untuk kebahagiaan kita, tidak. Itu disebutkan Nabi Muhammad. Sehingga Pak, mereka manusia yang paling jauh daripada maksiat. Jauh daripada maksiat, berarti semua harapannya akan terlaksana. Dimuliakan, dinaungi dengan rahmat, selalu dalam hidayah dan sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jazaa'ul hasanah hasanatun ba'daha, wa jazaa'us sayyi'ah sayyi'atun ba'daha. Balasan daripada suatu kebaikan, Allah akan berikan kebaikan yang berikutnya. Semoga kita semuanya termasuk yang berada dalam naungan taufik dan rahmatnya. Semoga kita termasuk yang mau mendengarkan nabinya. Semoga kita termasuk yang mau di bawah pengaruh nabinya. Dan semoga kita termasuk yang membela agamanya, membela rasulnya. Dan semoga kita termasuk yang meninggal dunia setelah umur panjang, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, banyak harta bendanya, semuanya digunakan untuk kebahagiaan akhiratnya. Lalu kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.